Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Rahma Indah. Di sini kita akan belajar tentang kewarganegaraan yang membahas wawasan Nusantara. Yuk simak penjelasan berikutnya. Nah, jadi teman-teman, di pertemuan ketiga ini Rahma akan membahas tentang wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Nanti Rahma jelasin ya, berikut pengertiannya. Nah, di wawasan Nusantara itu ada pembagiannya, yaitu pembagian secara geografis dan geostrategi. Dan wawasan Nusantara juga memiliki unsur-unsurnya. Simak ya. Jadi, wawasan Nusantara itu diambil dari kata pertama, yaitu wawasan, yang berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat dengan jelas ya teman-teman. Ini adalah gambaran Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Siapa hayo di antara kalian yang pernah berkunjung ke TMII? Nah, misal pun belum pernah berkunjung, pasti TMII ini sudah tidak asing lagi ya kan dengan kita, karena info beritanya dan gambarannya itu bisa kita akses dengan mudah melalui internet seperti itu. Jadi, TMII di sini adalah merupakan sebuah miniaturnya Indonesia, sebuah tempat berkumpulnya budaya Indonesia. Di sana terdapat berbagai anjungan daerah yang menggambarkan identitas provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kita bisa melihat banyak sekali keanekaragaman yang ada di TMII. Selain itu, di sini ada danau buatan yang menggambarkan Indonesia dalam bentuk miniatur pulau. Jadi di sini kita bisa menyaksikan sendiri ya teman-teman, betapa negara Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman budaya yang hidup damai berdampingan. Kalau mengunjungi TMII, sama saja mengunjungi seluruh wilayah Indonesia secara singkat dan praktis. Baiknya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki tanggung jawab tinggi menjaga keberagaman untuk memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Lantas, apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia? Nah, nanti kita akan ketahui jawabannya dalam pembahasan kita selanjutnya. Kan kita sudah membahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Jadi sekarang saya akan membahas tentang wawasan Nusantara ditinjau dari segi geografis. Dalam segi geografis adalah sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Secara geostrategi atau pada zaman dulu disebut dengan geopolitik, diartikan untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, di mana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Hayo, masih ingat tidak dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara geostrategi, pemimpin Indonesia pada zaman dahulu meminta rakyatnya untuk diadili, tidak seperti zaman sekarang, yang dimana para pemimpin bisa tidur dengan bebas dan rakyat yang tidak bisa tidur dengan bebas tetapi harus diinjak-injak. Teman, ini adalah poin terakhir dari wawasan Nusantara, yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara.
Unsur-unsur wawasan Nusantara ada 3, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada wadah. Wadah adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dengan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini unsur yang terakhir ya dari wawasan Nusantara, yaitu unsur tata laku. Bisa dipahami sendiri ya kawan-kawan. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak salahnya mohon dimaafkan ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumawoyo, annyeong.